Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu at-taba'udu min najisin fi ma'in kasirin. Tidak wajib menjauh dari najis di dalam air yang banyak. Walau bala fil bahri masalan fartafa'at minhu Ogatun fahiyah najisatun intahak koko annaha min ainin najasati au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha wa illa fala. Apabila kencing di laut kemudian timbullah busa dari kencing tersebut, maka busa itu dihukumi najis apabila sudah nyata bahwa busa itu dari kencingnya atau dari air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Kalau tidak nyata, maka hukumnya suci. Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli turhi qatratun ala syai'in lam tunajjishu. Apabila kotoran hewan yang kering dilemparkan ke laut kemudian terpercik-percikan dan mengenai sesuatu, maka percikan itu tidaklah menajiskannya. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa ma dunal kullataini haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi yura bil basari al mu'tadili wairi ma'fuwin anhu fil ma'i walau ma'fuwan anhu fis sholati. Air yang sedikit dalam kurung air yang kurang 2 kula dihukumi najis apabila kedatangan najis yang tidak dimakfu dalam air yang bisa dilihat oleh mata yang sedang, walaupun najis itu dimakfu dalam sholat. Lain halnya kalau air yang sedikit itu mendatangi tempat najis hukmiyah, maka tempat itu menjadi suci. Kawairihi min rodbin wa ma'i'in wa in kasuroh. Mahalnya dengan air yang sedikit ialah perkara yang cair, walaupun banyak maka akan menjadi najis sebab kedatangan perkara najis. Abiusu limaitatin la dema bijinsiha sa'ilun inda syakki udwin minha ka'akrobin wa wazawin illa intawayyo ma'asobathu walau yasiron fahina idin yanjusu. Air yang sedikit tidak dihukumi najis sebab kedatangan bangkainya hewan yang tidak punya darah yang mengalir ketika tubuhnya dibelah 2 seperti kalajengking dan cicak, kecuali air tersebut berubah walaupun sedikit, maka dihukumi najis. Air yang sedikit apabila kedatangan bangkainya kepiting dan kodok, maka dihukumi najis. Berbeda dengan pendapatnya ulama yang mengatakan tidak najis. Bimaitatin kana nas'uha minal ma'i kal alqi. Air yang sedikit yang kedatangan bangkai yang tumbuhnya dari air seperti lintah, maka airnya tidak dihukumi najis. Walau turiha fihi maitatun min dalika najasa wa in kana at-taribu wa ghairu mukallafin. Apabila bangkainya hewan yang tidak punya darah yang mengalir sengaja dilemparkan ke dalam air yang sedikit, walaupun yang melemparkan bukan orang mukallaf, maka airnya dihukumi najis. Asaro litorhil hayyi mutlakon. Hewan yang masih hidup secara mutlak yang dijeburkan pada air yang sedikit, maka tidak mempengaruhi hukumnya air. Artinya mutlak baik hewan itu tumbuhnya dari air atau tidak. Taroh kasiruna min a'immatina madhab malikin annal ma'a la yanjusu mutlaqon illa bitawayyuri.
Banyak ulama dari kalangan madhab Syafi'i yang memilih madhabnya Imam Malik, yang mengatakan bahwa air tidak dihukumi najis secara mutlak kecuali berubah sebab kedatangan najis. Artinya mutlak, baik air itu sampai 2 kulah atau tidak. Wal jari karokidin, air yang mengalir hukumnya sama dengan air yang diam. Fil qadimi la yanjusu qaliluhu bila tawayyurin wa huwa madhabu Malikin qala fil majmu'i sawa'un kanat an-najasatu ma'i'atan aw jamidatan. Dalam kaul qadimnya Imam Syafi'i ada keterangan air yang sedikit tidaklah menjadi najis sebab kedatangan najis dengan syarat tidak berubah. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Majmu', baik najisnya itu cair atau keras. Wal ma'u al-qalilu idza tanajjasa yadhuru bi buluwihi kullataini walau bima'in mutanajjisin haitsu la tawayyuruh bihi. Yang sedikit ketika menjadi najis maka bisa kembali mensucikan dengan cara ditambah sampai mencapai 2 kulah, walaupun ditambah dengan air yang mutanajjis, dengan syarat tidak berubah setelah penambahan. Wal kasiru yadhuru bizawali tawayyurihi binafsihi au bima'in zidah alaihi au nukisoh anhu wa kana al-baqi kasiron. Sedangkan air yang banyak bisa kembali mensucikan dengan satu cara dari 3 perkara. 1. Sebab berubahnya hilang dengan dirinya sendiri. 2. Berubahnya hilang sebab ditambahkan air lain. 3. Berubahnya hilang sebab dikurangi, sedangkan yang tersisa masih banyak. Saniha jarriyu ma'in ala udwin mausulin fala yakfi ayyamassahu al-ma'u bila jaryanin li'annahu la yusamma waslan. Wudhu yang nomor 2 ialah mengalirnya air pada anggota yang wajib dibasuh. Maka tidak cukup menyentuhkan air pada anggota yang wajib dibasuh dengan tanpa mengalirkan, karena menyentuhkan air tidak dinamakan membasuh. Alisuha alla yakuna alaihi ay alal udwi muwayyirun lil ma'i tawayyurun dorron taza'farona wa sandalin khilafan li jam'in. Syaratnya wudhu yang nomor 3 ialah pada anggotanya wudhu tidak boleh ada perkara yang merubah air dengan perubahan yang membahayakan, seperti za'faron dan kayu cendana. Berbeda dengan ulama yang mengatakan diampuni. Rabi'uha alla yakuna 'alal udwi ha'ilun bainal ma'i wal mausuli kanuratin wa syam'in wa duhnin jamidin wa aini hibrin wa hina'in bi khilafi duhnin jarin ay ma'i'in wa in lam yathbut al-ma'u alaihi wa athari hibrin wa hina'in. Syaratnya wudhu yang nomor 4 ialah anggota wudhu tidak boleh ada penghalang antara anggota yang dibasuh dengan air, seperti kapur, lilin, minyak yang beku, kahenan tinta, kahenan pacar. Berbeda dengan minyak yang cair, walaupun air langsung mengalir dari tempatnya minyak tersebut. Juga berbeda dengan bekasnya tinta dan bekasnya pacar. Wakala yustaratu ala ma jazama bihi kathiruna alla yakuna wasakhun tahta ghufrin yamna'u wusulal ma'i lima tahtahu khilafan di jam'in minhum al-Wazaliyu waz-Zarkashiyu wa wayruhuma. Juga disyaratkan menurut kebanyakan ulama
tidak adanya kotoran di bawahnya kuku yang mencegah nyampainya air pada kulit yang ada di bawahnya kuku. Ini berbeda dengan golongan ulama, diantaranya Imam Ghazali dan Imam Zarkashi dan selainnya yang mengatakan diampuni. Wa aqalu fi tarjihihi wa syarahu bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajini. Imam Ghazali dan Imam Zarkashi memanjangkan alasan di dalam mengunggulkan pendapatnya dan menjelaskan keringanan dari kotoran yang ada di bawahnya kuku. Lain halnya kalau kotoran itu adalah adonan roti. Wa asyara al-adrahiyu wa wayruhu ila du'fi maqalatihim wa qad saraha fit tatimmati wa wayriha bima fi rawdati wa wayriha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wusulal ma'i bimahallihi. Sedangkan Imam Adra'i dan selainnya mengatakan kelemahannya pendapatnya Imam Ghazali dan Zarkashi, dan ia menjelaskan di dalam kitab Tatimmah dan selainnya dengan penjelasan yang sama yang ada di kitab Raudhah dan selainnya, yang isinya tidak ada keringanan dalam kotoran yang ada di bawahnya kuku, sekiranya bisa mencegah nyampainya air pada kulit yang ada di bawahnya kuku.